Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sopir Ambulan Jenazah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini tugas pertama, semoga lancar. Tangan Pak Ardi menjabat tangan Rudi. Kartu pengenal yang harus ia kenakan diberikan. Tanda pengenal itu tertulis Rudi, sopir ambulan, nomor pegawai 0932. Terima kasih Pak Ardi. Senyum Rudi menerima jabat tangan bersahabat itu. Sudah 3 malam Rudi duduk di jok keras ambulan tua khusus untuk mengangkat jenazah itu. Menatap langit-langit berdebu yang berguncang tiap kali mobil melewati jalan berlubang. Tugasnya sederhana, antar jenazah dari puskesmas kelurahan atau rumah sakit kota Surakarta ke rumah duka, lalu kembali. Gaji tidak seberapa, tapi setidaknya ia bisa membantu biaya sekolah adiknya. Ibunya hanya penjual gorengan. Rudi sebenarnya tidak pernah membayangkan duduk di balik kemudi ambulan. Ia lebih akrab dengan suara mesin motor dan oli yang menempel di sela kuku. Tapi 2 bulan lalu bengkel tempatnya bekerja gulung tikar dan ia satu dari belasan mekanik yang harus angkat kaki. Ibunya hanya seorang penjual gorengan keliling, ayahnya sudah tiada. Rumah peninggalan kakek pun hampir disita karena cicilan nunggak, sementara adik bungsunya masih sekolah. Jadi saat Pak Lurah menawarkan posisi kosong sebagai sopir ambulan pembawa jenazah tanpa banyak syarat, tanpa tes, langsung kerja, Rudi hanya sempat berpikir 5 detik. Kesempatan dan peluang apapun harus ia lakoni. Ia tidak mau jadi beban keluarganya. Saya ambil lowongan itu Pak, katanya waktu itu. Perasaan ibu kok tidak enak ya Le. Resikonya itu loh, mengantar jenazah, itu serem sekali. Wati ibunya Rudi menatap putranya. Ora usah khawatir Bu, jaluk doanya biar lancar pekerjaanku. Mata Wati berkaca-kaca. Semoga lancar, tidak ada kendala ya Allah. Rasa bersalah menyusup ke nuraninya. Seharusnya Rudi tidak senekat itu bila keadaan ekonomi mereka baik-baik saja. Ambulan ini tua tapi bandel, kata Pak Damar, sopir lama yang pensiun mendadak. Satu pesan saya, jangan matikan mesinnya terlalu lama. Surat mobil berpindah tangan, kuncinya juga. Kartu nama Rudi kini terpasang di leher tertiup angin. Sopir ambulan. Pak Damar melambaikan tangan dari kejauhan, menepuk pundaknya seakan menguatkan. Rudi hanya tersenyum. Rudi hanya mengangguk waktu itu, mengira maksudnya soal akinya yang soak atau radiator yang gampang ngadat. Ia belum tahu yang dimaksud Pak Damar bukan mesin biasa. Tugas pertama, udara malam terasa menusuk. Padahal ia masih duduk di dalam kabin, mesin ambulan menyala, stabil. Tangannya memegang kemudi. Tapi entah kenapa terasa seolah sedang menggenggam es, bukan karena AC yang bahkan belum dinyalakan. Dingin ini datang dari logam setir itu sendiri. Tenang Ruth, cuma bawa jenazah bukan jin, bisiknya sendiri. Mencoba menertawakan ketegangannya, tapi bibirnya kaku. Di belakangnya dalam keranda ambulan, jenazah seorang kakek dari dusun tengah sudah ditutupi kain kafan. 2 anak laki-lakinya naik ikut mengantar menuju ke rumah peristirahatan, duduk berdempetan sambil menunduk. Tangisan lirih dari kerabat terus terdengar di luar ambulan saat pintu ambulan ditutup. Sana keluarga pulang dengan kendaraan masing-masing. Rudi siap berangkat. Bismillah. Rudi menarik nafas panjang, lalu ia injak gas pelan. Roda ambulan mulai bergerak melewati kerumunan orang. Sekujur tubuhnya menegang, jantungnya berdebar lebih cepat dari suara mesin. Baru kali ini ia mengemudikan ambulan dan langsung mengantar jenazah. Tidak ada briefing, tidak ada pendamping, hanya satu pesan dari Pak Damar yang menasihatinya 2 hari lalu. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Kenapa harus begitu? Rudi sempat bertanya dalam hati, tapi saat ini ia memilih untuk menuruti saja.
Jalan desa yang sempit dilewati perlahan. Lampu sorot menerangi jalanan penuh batu kecil dan daun yang gugur. Di spion tengah, Rudi bisa melihat samar dua penumpang di belakang, tapi tidak berani memusatkan fokus. Brak! Ambulans sedikit menghantam lubang. Keranda di belakang terdengar bergeser, cukup untuk membuat tengkuk Rudi mengencang. "Maaf kek," gumamnya refleks. Sesaat kemudian bau yang aneh masuk lewat ventilasi. Bukan bau jenazah, bukan karbol, tapi semacam bau anyir bercampur melati. Tipis, namun menggantung tidak pergi. Ia mengatur nafas, menyalakan radio kecil di dashboard. Lalu suara terdengar samar, seperti perempuan menangis. Tidak mungkin. Ini malam biasa, ini tugas biasa. Tapi tubuhnya membeku. Jemarinya menggenggam setir terlalu kencang hingga buku-bukunya memutih. "Pak, bisa cepat sedikit. Bapak saya mau dikubur sebelum tengah malam." Salah satu anak kakek itu berbicara dari belakang. Suaranya sopan, tapi terburu-buru. Iya, sebentar," balas Rudi. Sedikit lega mendengar suara manusia lain. Suara radio tidak ada. Rudi termangu sambil tetap mengemudi, dadanya berdebar. Ia menambah kecepatan. Jalan makin sepi. Pohon-pohon di pinggir jalan seperti mendekat, mengintip dari balik daun. Bayangannya menari-nari di terpal lampu depan. Rudi sontak menoleh ke kanan. Tidak ada apa-apa. Ketika kembali fokus ke jalan, ia sadar tangannya dingin lagi, lebih dingin dari tadi. Ia menatap telapak sendiri. Ada embun tipis, matanya membelalak, padahal suhu luar tidak sedingin itu. Ketika ia melirik kaca spion tengah lagi, tanpa sengaja keranda itu tampak sedikit terbuka. Tidak, ia yakin tadi keranda itu tertutup rapat. Mungkin hanya efek jalan bergelombang atau bayangan embun dan cahaya. "Jangan pernah menoleh ke belakang." Kata-kata Pak Damar melesat kembali ke kepala, tapi rasa ingin tahu jauh lebih kuat. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa di mobil itu. Kosong. Keranda terbuka lebar. Wajah tua jenazah dengan bibir membiru membuat ia meremang bulu kuduknya. Kedua anak lelaki yang tadi duduk kini juga tidak terlihat. Jok belakang sepi. Rudi panik. Menginjak rem tergesa, mobil berhenti mendadak. Ia hampir menjerit. Lalu ia keluar menggeser pintu ambulans sendiri. Rudi melihat isi ambulans tidak percaya. Keranda sudah tertutup rapat. Dua anak lelaki itu ada dan duduk di jok belakang. Mereka menatap Rudi dengan heran. "Kenapa mas? Ngerem mendadak? Ini belum sampai." Rudi membuka mulut, tidak tahu harus menjawab apa. Keringat dingin membasahi lehernya. "Maaf, lubang tadi saya kira ada batu besar. Saya periksa posisi keranda." Ia melajukan ambulan lagi, kali ini tanpa melihat spion sama sekali. Tangannya bergetar, tapi ia terus memegang setir. Saat ambulan masuk ke halaman rumah peristirahatan, suara doa dari rumah itu terdengar lebih menenangkan. Rudi membiarkan keluarga mengurus penurunan jenazah. Ia memilih mencari air putih. Dadanya masih berdetak keras. Sejak saat itu Rudi tidak pernah menoleh ke spion tengah lagi saat mengantar jenazah. "Alhamdulillah, akhirnya selesai," bisiknya saat mobil ambulan kembali ke halaman rumah sakit dengan selamat. Lampu ambulan memantul di aspal basah. Ini tugas kedua. Di bangku belakang jenazah anak berumur 7 tahun terbungkus kafan putih kecil. Ayahnya duduk di belakang Rudi. Nafasnya tersendat-sendat. Dari kaca spion Rudi melihat tangan ayah anak itu meremas-remas ujung kain kafan. Buku-buku jarinya memutih. "Nak, sabar ya. Kita akan beli es krim kan?" bisiknya pada kafan kecil itu. "Rasa stroberi kesukaan bapak dan kamu." Rudi mengalihkan pandangan ke jalan. Tenggorokannya tercekat. Rasa sedih dan lelah menyusup. Di tikungan dekat jembatan, mesin ambulan batuk-batuk sekali, 2 kali, lalu mati total. Lampu dashboard padam, hanya suara air sungai di bawah jembatan yang mengalir. "Kenapa berhenti?" Bapak itu menengok, matanya merah. "Bentar pak, saya coba starter lagi." Rudi putar kunci kontak, tidak ada respon. Coba lagi, mesin sepi seperti mati. 5 menit berlalu, bapak itu mulai terisak. "Anakku kedinginan di sini." Tiba-tiba mesin berdetak sendiri. Lampu dashboard menyala, radio menjiut pelan dengan suara kresek-kresek. Rudi dan bapak itu saling pandang. Tidak ada yang bicara sampai di rumah keluarga jenazah. "Ambulan tua," gumam Rudi.
Tapi malam ketiga sebuah kejadian tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jenazah kali ini perempuan muda, usianya 25, meninggal karena pendarahan setelah melahirkan. Tidak ada keluarga yang ikut, suaminya kabur, orang tuanya sudah wafat. Hanya satu suster yang mengantar ke halaman rumah sakit. Dan setelah jenazah dinaikkan ke bagian belakang ambulan, ia memberi isyarat. Langsung ke dusun Kaliwet, katanya RT 02 nomor 14. Rudi mengangguk, ia duduk di kursi sopir, menyalakan mesin tapi lampu strobo menyala sendiri sebelum ia tekan tombolnya. Suara sirine mengaung tajam dalam gelap, padahal ia belum menyalakan tombol apapun. Rudi menoleh ke dashboard, semua lampu indikator mati. Strobonya nyala dari mana? Rudi menggeleng ke kiri dan kanan mencari alasan logis keanehan yang dihadapinya. Mungkin tombolnya macet. Gumamnya mencoba tetap rasional. Ia melaju pelan keluar gerbang rumah sakit. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Daun kering berterbangan di sapu angin. Saat sampai di tikungan dekat pemakaman, Rudi merasakan getaran halus di belakang punggungnya. Suara seperti seseorang menarik nafas berat. Rudi menegang. Ia melirik kaca spion dalam kabin. Kosong. Ia berhenti. Tarik rem tangan, sunyi. Hanya suara jangkrik dan gesekan ranting diterpa angin. Rudi menoleh ke belakang. Maaf bu, saya cuma sopir. Ya, saya cuma antar. Ia menunduk menghela nafas. Ambulan bergetar. Tiba-tiba radio menyala sendiri. Bunyi statik menyambar telinganya. Dan di tengah derit suara bising itu, terdengar suara perempuan. Aku belum pulang. Karena terperajat setengah mati, ia berteriak refleks. Rudi menendang pintu, turun dengan nafas putus-putus. Ia merasa mual karena takut. Dada sesak, jantung berdebar kencang. Ia mematikan mesin, tapi mesin tetap hidup. Ia cabut kunci, mesin masih nyala. Setan apa ini? Butuh 5 menit bagi Rudi untuk memberanikan diri masuk lagi. Ia membaca ayat kursi, walau tidak sempurna karena memang jarang sekali sholat. Aku cuma mengantar jenazah ini, setelah itu pulang. Tolong, jangan ganggu aku. Ia menginjak gas, ambulan bergerak. Rute ke rumah duka seharusnya cuma 10 menit dari puskesmas, tapi Rudi merasa sudah 20 menit menyetir dan melewati jalan yang sama 2 kali. Tikungan jembatan, warung kosong, pohon kelapa kembar. Kemudian ia melihat mobil ambulan lain lewat. Itu dirinya sendiri, duduk di bangku sopir ambulan dari arah berlawanan, sama persis. Selama plat nomor. Ia rem mendadak tapi mobil lawan hilang dalam gelap. Astagfirullah, kenapa itu aku? Ia melanjutkan separuh jalan dengan kegelisahan, mulut komat-kamit membaca zikir semampunya. Sesampainya di rumah duka, Rudi tidak turun. Ia hanya mengetuk pintu keras-keras, memanggil. Tetangga dari almarhumah keluar, jenazah diturunkan. Tidak ada yang memperhatikan ekspresi pucatnya. Bibirnya kering oleh zikir penguat harinya yang ketakutan luar biasa. Seusai pengantaran, Rudi kembali ke ambulan. Ia masuk perlahan, bau anyir darah menusuk hidungnya. Ia menoleh ke belakang. Matanya terbelalak, kain kafan jenazah itu masih ada. Padahal tadi ia melihat jelas sudah diturunkan. Kain siapa ini? Kepalanya berdenyut, dadanya sesak. Ia yakin 100% penutup jenazah sudah turun. Ruangan sesak itu harusnya bersih. Ia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Di kaca belakang ambulan, dari dalam kaca berembun. Jelas terlihat bekas tangan menyentuh kaca, basah, berdarah. Tangan berdarah, siapa itu? Suara Rudi bergetar. Rudi tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di dalam ambulan dengan jendela terbuka, menatap langit kelam dan mendengar derik jangkrik serta suara halus daun-daun yang terseret angin. Tangannya masih gemetar. Ia yakin tadi jenazah itu sudah diturunkan. Bahkan tetangga almarhumah sempat memanggil 2 warga untuk membantu menurunkan dengan tandu. Tapi saat ia kembali ke dalam mobil, kain kafan itu masih ada, seperti menunggu. Bekas tangan berdarah di kaca belakang itu bukan bekas cipratan, bentuknya terlalu jelas, terlalu sempurna. 5 jari ramping, tampak tidak terlalu lebar. Seperti tangan perempuan, logikanya tidak mampu menjelaskan apapun. Pagi harinya Pak Ardi, kepala TU rumah sakit, menyapanya. Semalam aman, Ruth? Rudi menelan ludah. Aman, Pak. Entah kenapa mulutnya tidak sanggup jujur. Mungkin karena ia sendiri belum bisa percaya.
Tanpa Rudi sadari, sebuah sosok di samping ambulan menatapnya tajam sambil menyeret kaki, hilir mudik. Tidak terlihat oleh mata biasa, Rudi yang menatap ambulan itu menangkap sosok putih berkelebat di ekor matanya sekilas. Tapi saat ia menengok, membuka mata lebih jelas, tidak ada siapapun. Aku lelah, hanya itu. Tidak terbiasa dan aku penakut. Ini siang hari, tidak mungkin diganggu. Rudi menghapus sosok berkelebat putih tadi. Ia menggeleng berulang kali. Malam keempat tidak ada jenazah, tapi Rudi diminta bersiaga. Mobil ambulan jenazah harus standby. Ia parkir di halaman rumah sakit pusat. Siap menerima panggilan, mesin mati, kunci dicabut, semua aman. Hingga pukul 1 dini hari lampu strobo menyala sendiri. Cahaya merah biru berkedip ke langit kosong. Rudi terbangun. Ia buka pintu dengan tergesa, menoleh ke belakang. Kosong. Psst. Angin dingin membuat bulu kuduknya meremang. Ia melangkah ke belakang mobil, hendak membuka pintu belakang. Saat jari-jarinya menyentuh gagang, pintu terkunci dari dalam. Suara terdengar pelan dari kabin. Aku belum turun. Rudi mundur, ia menelan saliva. Nafasnya memburu. Belum selesai terkejutnya, lalu mendadak mesin menyala. Padahal kuncinya masih di saku jaketnya. Ambulan itu bergerak sendiri, mundur pelan, lalu berbelok ke jalan raya utama di depan rumah sakit. Rudi teriak, "Woi!" Tapi mobil itu terus jalan, perlahan, tidak kencang. Rudi mengejar dengan motor dinas yang biasa dipakai ke rumah duka. Ia mengejar hingga ke jalan tikungan jembatan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Ambulan itu diam. Parkir di pinggir jalan, mesin masih menyala, lampu strobo mati. Rudi berhenti. Ia jalan perlahan mendekat. Ketika ia sampai di sisi mobil, kaca kabin bagian depan tertutup uap dari dalam. Di kaca ada nama yang ditulis dengan jari. Siti. Bacanya perlahan, suaranya bergetar, tubuhnya lemah tidak berdaya. Esok paginya Rudi membuka dashboard mobil yang sudah aus. Ia mengingat Pak Damar pernah menyimpan sesuatu di sana. Matanya mencari detail, dadanya berdebar penasaran. Ketemu. Tangannya meraih buku kecil lusuh terikat dengan karet. Isinya adalah catatan pribadi. Kurang sopan sebenarnya membaca catatan pribadi orang lain. Namun teka-teki mobil jenazah ambulan ini terlalu besar untuk hanya diam. 2005. Siti, korban pendarahan. Ambulan ini tidak mau mati malam itu. 2007. 2 kali strobo nyala sendiri. Anak kecil itu meninggal dengan mata yang terbuka sampai dimakamkan. 2009. Aku lihat wajah perempuan duduk di jok belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. 2013. Aku ditampar dari arah kosong, tanganku membeku. Rudi menggigil. Semua kejadian mirip seperti yang ia alami. Hanya saja ia belum sampai ditampar. Lalu bagaimana nasibnya kini? Tapi yang membuatnya makin gelisah adalah satu halaman terakhir, 2018. Aku bilang sama kepala puskesmas, ini mobil harus dibakar. Tapi mereka cuma bilang, kalau dibakar, siapa yang antar mayat? Aku pensiun. Biar orang lain yang bawa ambulan ini, aku tidak kuat lagi. Rudi terduduk lemas. Wajah Gibran yang mengharapkan sepatu terbayang. Nanti Mas belikan sepatu baru. Kamu kasih waktu pada Mas ya. Janji pada Gibran tampaknya harus ia langgar. Rudi merasa tidak sanggup. Ia harus berhenti dari pekerjaan ini. Malam itu Rudi merasa menyetir ambulan lagi, tapi kali ini langit berwarna merah dan jalanan kosong tanpa ujung. Dari belakang suara perempuan memanggil pelan, "Mas, ayo kita pulang bareng." Tubuhnya bangkit, dadanya yang sesak kini menghirup udara lega. Ia terbangun dengan cucuran keringat. Mimpi, itu mimpi. Pagi harinya Rudi mencoba minta pindah tugas, tapi Pak Ardi hanya menatapnya. Tersenyum pahit. Kalau kau tidak sanggup, tinggalin kuncinya. Tapi tidak akan ada yang betah lebih dari seminggu, Rud. Tidak dibutuhkan sopir di divisi lain. Kenapa nggak ganti ambulan, Pak? Pak Ardi mengusap wajahnya. Ambulan ini dulu hibah dari kota, tapi kota tidak pernah mengakui mereka mengirim. Sejak dibawa ke sini, sudah 6 sopir, semuanya berhenti. Ada yang sakit, ada yang hilang. Hilang? Hilang, Ruth. Mobil balik sendiri tapi sopirnya nggak ada.
Rudi terdiam. Ia melepaskan genggaman kunci ambulan dan mendorongnya ke hadapan Pak Rudi. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Di kejauhan sirine menyala lagi, padahal belum ada panggilan. Padahal ambulan itu masih terparkir di depan halaman rumah sakit, tidak jauh dari pohon terembesi besar. Panggilan terdengar dari telepon ruangan TU. Mobil jenazah dibutuhkan untuk mengangkut korban kecelakaan lalu lintas. Panggilan segera. Pak Ardi menutup telepon itu lalu menatap Rudi penuh permohonan. Rudi menarik nafas panjang, tidak sampai hati mengacuhkan panggilan itu. Bagaimana mungkin ia membiarkan jenazah terkapar di jalan tanpa bantuan ambulan jenazah? Ia menarik kembali kunci yang tadi diangsurkan. Bismillah Pak, saya niat menolong keluarga korban. Rudi mengiyakan permohonan Pak Ardi. Kunci mobil ambulan jenazah berada di tangannya lagi. Kakinya berbalik ke pintu, menuju ambulan itu berada. Rudi, aku akan naikkan anggaran gaji untuk sopir mobil jenazah. Pengajuannya aku percepat, agar bulan depan gajimu naik. Rudi tersenyum. Wajah adiknya Gibran terbayang. Pukul 2 dini hari ambulan telah selesai menjalankan tugasnya. Ambulan jenazah terparkir di tempat biasa, tidak jauh dari pohon terembesi besar yang menutupi sebagian halaman rumah sakit umum. Rudi berdiri di samping mobil dengan wajah lelah. Kunci di tangan, tapi kali ini ia tidak masuk duluan. Ia hanya menatap kendaraan itu. Lampunya mati, mesin mati, tapi kaca belakang lagi-lagi berembun dari dalam. Ia perlahan menampakkan kaki ke sisi belakang, tangannya menyentuh pintu, lalu ia ingin menarik handle pintu ambulan. Dan pintu terbuka sebelum ia sentuh. Rudi mundur. Terlelap di ruang tunggu mungkin lebih aman. Ia mengacuhkan ambulan itu, pintunya masih terbuka lebar. Kakinya melangkah tergesa menuju ruang tunggu yang bangkunya kosong dan panjang. Setidaknya ia bisa terlelap malam ini. Hari ini, ia telah selesai mencuci mobil ambulan jenazah tersebut hingga berkilau. Namun saat ia mengelap setiap sudut yang basah, ia harus menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana tidak? Di atas jok jenazah, bercak merah terlihat jelas, tidak mengucur, seperti noda yang tidak pernah kering. Bismillah, ia mengelap kembali cairan merah itu. Tadi tidak ada, tadi benar-benar sudah bersih, kok ada lagi? Ia berusaha tenang. Padahal kemarin malam ia menyekat semua dengan deterjen dan alkohol medis, bahkan dilap 2 kali. Jok itu harusnya bersih. Tapi kali ini sudah 2 kali dalam keadaan basah dan lengket. Aroma anyir menampar keras hingga perut Rudi mual seketika. Di tengah noda itu ada bekas sidik jari, jelas, panjang. Seperti seseorang menarik tubuhnya keluar dalam kondisi berdarah. Rudi keluar, menghirup udara panas di halaman rumah sakit. Kepalanya menggeleng tidak percaya sambil memutar rokok di jemarinya. Kegelisahan makin menjadi. Siang itu Rudi nyaris kabur. Tapi ia terpaku saat lagi-lagi ia harus mengantar tubuh tidak bernyawa di rumah peristirahatan. Nuraninya tidak tega berhenti saat itu juga. Matanya siap memegang kemudi, namun tertuju pada salah satu jahitan jok belakang yang terbuka sedikit, seperti ada yang menyobeknya dari dalam. Dengan gemetar ia menarik sisi jahitan itu. Dan dari dalam lapisan busa yang seharusnya kosong, terjatuh sebuah pita rambut berwarna merah marun. Tertempel bercak merah kental di pita itu. Rudi bergidik. Pita itu masih utuh, seperti terbaru. Pita siapa ini? Tangannya melempar pita itu keluar ambulan. Esok siang, ia menyelinap ke ruang arsip puskesmas. Ia mencari berkas-berkas tua, arsip pengantaran jenazah, tahun ke tahun, banyak yang sudah lapuk. Tapi ia menemukan satu map plastik berwarna hitam tanpa label. Di dalamnya nama Siti Mariani, umur 26 tahun. Tanggal kematian Juni 1998. Penyebab kematian pendarahan saat hamil. Lokasi pindahan dari rumah sakit Jakarta. Ada stempel rahasia di pojok kanan atas. Rudi meminjingkan mata. Tapi di bawah kertas itu ada satu foto Polaroid buram. Siti, rambut panjang, wajahnya samar, tapi pita merah marun di rambutnya sama persis. Mas, temani aku. Suara itu mendesing di telinganya seperti bisikan langsung ke gendang telinga. Rudi tersentak, menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di ruang arsip terasa berubah, suhu dingin menusuk kulit.
dan berkas-berkas di rak bergemerisik sendiri. Ia meninggalkan ruangan dengan nafas terputus-putus, menutup kembali foto dan map rahasia itu, lari pontang-panting meninggalkan ruangan arsip. Malamnya ia duduk di kabin ambulan. Pita merah itu berkali-kali ia buang, namun kembali ke sakunya dan kini ia letakkan di atas dashboard. Ia menyandarkan kepala, menutup mata sejenak, tapi suara itu datang lagi. "Jok belakang dingin, Mas. Temani aku." Jantung Rudy berdetak keras. Ia menatap kaca spion dan kali ini ia melihat pantulan seseorang duduk di belakang. Perempuan berambut panjang berwajah pucat, gaun rumah sakit, kepala sedikit miring, matanya terbuka, menatapnya dengan tatap yang membuatnya melonjak. Rudy menoleh cepat ke jok belakang, menatap langsung apa yang terpantul. Kosong, matanya menyisir semua sudut. 5 hari lagi gajian, aku bisa mundur setelah mendapatkan gajiku. Kembali ia menguatkan diri. Rudy merasa asing saat wanita cantik di depannya menyandarkan kepalanya ke dada Rudy. Rudy beringsut mundur, namun wanita itu memanjang tangannya, menarik tubuh Rudy kembali mendekat. Lepaskan!" Ia menjerit keluar dari kabin, terpleset di aspal basah embun. Suara yang sangat nyaring masuk ke dalam indera pendengarannya, terlalu jernih, membuat bulu kuduk merinding. "Temani aku." Entah itu mimpi atau nyata, suara itu terlalu jelas, tapi Rudy kini di halaman rumah sakit, berteriak ketakutan. Beberapa orang menatapnya heran. Esoknya Rudy memutuskan untuk bicara pada satu-satunya orang yang mungkin tahu banyak hal dari mobil jenazah ambulan yang ia kemudikan. Pak Damar, sopir lama. Ia menemukannya di rumah tua di ujung dusun. Wajah Pak Damar pucat dengan gemetar begitu tahu Rudy datang. "Pita merah itu kamu nemu di jok belakang." Rudy mengangguk. "Berarti dia udah ngakuin kamu. Dia sudah memilihmu, Rudy. Aku tahu hal ini dari sopir yang dulu sempat bercerita tentang pita merah juga. Dia hilang dengan ambulan itu bulan berikutnya, lalu aku menggantikan posisinya." "Siapa dia, Pak Damar? Kenapa bisa membuat sopir diteror dan hilang?" Pak Damar duduk lama sebelum menjawab. "Namanya Siti. Tahun 1998, dia korban kerusuhan di kota Jakarta. Hasil tes menyatakan selain luka-luka psikis dan raga, ia juga hamil. Tapi bukan karena suaminya. Segerombolan orang menodainya dengan cara keji. Dia diperkosa waktu rusuh di kota Jakarta. Dibawa ke rumah sakit Surakarta dalam keadaan memprihatinkan, tapi semua staf waktu itu disuruh tutup mulut. Ia pasien yang diseludupkan secara rahasia, gak boleh dicatat di laporan resmi. Terus dia melahirkan di ambulan itu saat menuju halaman rumah sakit umum Surakarta. Sendiri, gak sempat ditolong. Dan dia mati di jok belakang." Rudy menggigil. "Jadi arwahnya gentayangan di mobil ambulan itu?" Pak Damar menggeleng. "Bukan gentayangan. Dia tinggal di situ. Ambulan itu bukan cuma mobil, udah kayak rumahnya. Sejak malam itu gak ada sopir yang betah, gak ada jenazah yang tenang di mobil ini. Belum lagi kalau kita mengantar jenazah lain, pasti ada saja gangguan." Oh, Rudy kini mengerti gangguan-gangguan ganjil setiap ia mengantar jenazah. Rudy pulang malam itu dengan langkah goyah. Ia membuka pintu kabin dan melihat jok belakang sudah kering, tidak ada darah, tidak ada bau. Pita merah sudah tidak ada di dashboard mobil. Siapa yang memindahkan? Ataukah makhluk itu? Dia tinggal di situ. Ambulan itu seperti rumah. Terngiang penjelasan Pak Damar yang membuatnya bergidik. Keesokan paginya Rudy menemui Pak Ardi, kepala TU rumah sakit. "Saya mau berhenti, Pak. Ini bukan kerjaan biasa. Mobil itu bukan mobil biasa." Pak Ardi tampak canggung. Ia menyerahkan amplop berisi gaji Rudy. "Saya sudah duga kamu bakal bilang begitu. Tapi gaji kamu tetap dibayar. Gak ada yang tahan lama di mobil itu." "Berarti Bapak tahu?" Pak Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap Rudy lelah, lalu menepuk pundaknya. Langit malam menggulung awan kelabu ketika Rudy menutup pintu kamarnya. Kasur tipis di lantai menjadi satu-satunya tempat tenang setelah berhari-hari dihantui rasa tidak enak di dada. Ia sudah menyerahkan surat pengunduran diri, sudah berhenti jadi sopir ambulan jenazah, harusnya sudah selesai. "Malam ini tidur aku bisa nyenyak," pikirnya lega. Mulutnya terukir senyum, matanya terpejam menyambut kantuk. Tapi beberapa jam kemudian, ketika ia membuka mata,
Kulit jok ambulan menyentuh punggungnya. Ah, ini di mana? Ia terduduk di kursi depan. Lampu-lampu kabin mati. Suara nafas sendiri terdengar jelas kencang, seperti diburu. Ia menyadari dirinya telah berpindah tempat. Hatinya bergidik menyadari ia ada di mobil ambulan jenazah tua itu. Klak. Mesin menyala sendiri. Pedal gas diinjak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mobil tua itu bergerak pelan, masuk ke jalan aspal kecil di antara kebun kosong dan pagar-pagar sengkaratan. Rudy panik. Ia menarik rem tangan, tidak bisa. Setir terkunci. Ini mimpi, ini mimpi. Tapi keringat di kening, bau karbol di udara, dan kursi belakang yang mengerang perlahan, semuanya nyata. Sirene meraung, memegahkan telinga, jok belakang bergetar. Terdengar tawa wanita, pelan lalu semakin keras. Siapa di belakang? Rudy menoleh kosong. Tiba-tiba dari balik jok seutas rantai melilit kakinya dan menarik dengan kuat. Rudy menjerit, tubuhnya nyaris terseret ke belakang. Ia meraih dashboard, kakinya mencakar-cakar karpet mobil. Dari kaca spion, sosok perempuan hamil duduk di kursi tengah. Kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Lalu dia menatap, wajah penuh luka, bibir robek, matanya putih semua. Tolong, temani aku. Rudy meraung, dunianya berputar. Ia berteriak. Tidak, tidak. Allahu Akbar. Pakainya spontan dalam rasa panik. Pintu didorong paksa terbuka. Ia berhasil keluar dan berlari sekuat tenaga. Tidak diperdulikannya rasa sakit di kakinya. Ia terpleset jatuh tapi menggapai pintu rumah sakit dengan cepat. Astagfirullah. Ia bangkit dan menyadari ada di rumah sakit. Ia lari sekuat tenaga. Ia duduk di ruangan TU rumah sakit. Keringat dingin membasahi bajunya. Orang-orang heran melihatnya lari kesetanan. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang memperhatikannya. Malam itu, Rudy menghadap Pak Ardi. Suaranya bergetar. Saya nggak tahan lagi, Pak. Mobil itu harus dibakar. Pak, malam ini juga, Pak. Rudy menemui Pak Ardi yang kebetulan bertugas di sip itu. Rudy, kamu mau kerja lagi? Senyum Pak Ardi menyambutnya. Wajahnya heran. Rambut kusut serta pakaian tidur Rudy membuatnya heran. Tolong saya, Pak. Kita harus menghentikan ambulan jenazah itu. Saya tadi tidur di rumah, lalu dipindahkan di sini. Wajah Rudy pucat pasi. Pak Damar tiba-tiba masuk ruangan itu. Senyumnya mengembang. Rud, ayo, aku temani. Aku tidak mau kau juga menghilang. Pak Damar tersenyum bijak. Saya juga temani. Kalian adalah sopir-sopir ambulan yang tanggung jawabnya ada di saya. Walaupun kalian sudah berhenti. Ardi menatap Rudy. Rudy mengangguk. Wajahnya terlalu pucat. Bibirnya tidak mampu bicara. Namun rasa syukur membuat ia menatap Pak Damar dan Pak Ardi bergantian. Ketiganya kini menyusun rencana. Terima kasih, Pak. Rudy tidak menyangka Pak Damar datang ke rumah sakit. Ayo, aku setuju untuk mengakhiri teror itu, Rudy. Pak Ardi mengangguk memberi dukungan. Pak Damar dan Rudy mengangguk. Udara malam berbau tanah basah dan besi tua. Ambulan itu tampak seperti makhluk terluka yang tertidur dalam bayang-bayang pohon terbesi raksasa. Cat putihnya mengelupas. Lampu-lampunya mati. Hanya strobo yang masih berkedip pelan. Seperti nafas terakhir seseorang yang enggan mati. Rudy berdiri di depan kap mobil. Tangannya gemetar saat menyentuh bodi dingin yang terasa hidup, seolah mobil itu bisa bernafas. Pak Ardi berdiri di sisi lain, memasang sabuk pengaman dengan gerakan cepat. Pak Damar di tengah. Satu sabuk pengaman dengan Pak Ardi. Siap. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi cukup menggema di dalam kabin yang sunyi itu. Pak Damar hanya mengangguk, sorot matanya dalam, gelap, seolah sudah berdamai dengan segala yang akan terjadi. Rudy menginjak gas dalam satu hentakan. Mobil tua itu meraung seperti binatang terluka. Ban belakang berdecit. Debu menari-nari liar di jalanan aspal kecil. Di depan mereka pohon terembesi berdiri bagai raksasa bisu, menantang dan menunggu. Brak! Ambulan menghantam batang pohon. Tubuh mereka terpental ke depan. Sabuk menahan, tapi benturan itu terasa menghantam sampai ke tulang. Kap mobil mengeluarkan asap. Sesuatu terbakar. Bau kabel meleleh, plastik melepuh, dan bensin yang menguap memenuhi udara. Tanpa ragu, Rudy mengeluarkan korek. Api kecil menyala, ia menatap kursi belakang. Tempat segala teror dimulai. Bismillah. Api menyambar cepat, jok belakang dilahap nyala jingga yang panas.
Namun saat mereka bertiga bergerak untuk keluar, Rudy menyentuh gagang pintu dan tidak bergerak. Terkunci. Tangan Rudy mendorong lagi dan lagi, tidak terbuka. Pintunya terkunci, Pak. Ia menendang, menghantam jendela. Buka. Astagfirullah. Pak Ardi membuka kotak darurat, menarik palu pemecah kaca. Diberikannya pada Rudy dengan tangan terbakar ketegangan. Rudy mengayunkan palu keras-keras ke kaca depan. Krak. Tidak retak sama sekali. Kaca itu seperti baja. Keringatnya menetes, terisap panas yang kian menyelimuti kabin. Asap mulai memenuhi ruang, pandangan mengabur. Dari kursi belakang suara tawa melengking. Tawa wanita diikuti tangis menyayat. Pak Damar menoleh dan mata mereka bertiga bertemu. Mereka tahu makhluk itu ada di dalam. Mereka tidak sendirian. Ketiganya mulai batuk. Rasa terbakar menjalar di paru-paru. Udara di dalam ambulan berubah menjadi racun. Temani aku. Suara itu dekat, terlalu dekat. Rudy memukul kaca depan yang tidak kunjung pecah dengan frustasi. Cepat, berikan palunya. Gantian aku. Pak Ardi mengayunkan palu menggantikan Rudy. Retakan kecil mulai muncul, tapi api sudah sampai ke depan. Jok mulai meleleh, kulit pembungkus setir berubah hitam. Logam menyala. Pak Damar menarik nafas panjang. Wajahnya memucat tapi ia tidak goyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya menggema terdengar suci dan nyaring di tengah kekacauan. Lafal azan lantang dibaca Pak Damar. Suaranya menyelinap di antara asap dan jeritan menusuk ke dalam. Kap mobil meledak. Api menyembur ke atas membakar daun-daun terembesi. Ledakan itu mengguncang pintu mobil. Pintu terbuka. Kaca pecah berhamburan. Rudy terlempar keluar. Tubuhnya menghantam tanah. Berguling 3 kali sebelum diam dengan nafas tersegal. Merasa bumi berputar, pakaian tidurnya terbakar sebagian. Lengannya berdarah karena kaca. Pak Ardi menyusul, terlempar tidak jauh dari mobil. Pak Damar melompat dari kobaran api. Tubuhnya terbakar ringan. Baju compang-camping tapi hidup. Ambulan itu meraung. Sirene menyala sendiri, panjang seperti suara kesakitan terakhir arwah yang tidak rela dibakar. Sebuah teriakan melengking membuat Pak Ardi dan Pak Damar mundur. Kobaran api melahap seluruh kendaraan. Kaca meledak satu-satu, ban meletus, jok terbakar jadi arang. Mobil pemadam datang terlambat. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Pemadam kebakaran hanya mampu menyiramkan air ke pohon terembesi agar tidak membesar apinya. Yang tertinggal hanya rangka hangus menyatu dengan batang terembesi, seolah pohon itu ikut menyerap arwah yang selama ini mendiami ambulan. Pak Ardi dan Pak Damar saling tatap. Rudy mendapat pertolongan pertama karena ia pingsan tidak sadarkan diri. Seminggu kemudian, ruang aula rumah sakit dipenuhi orang-orang. Sebagian duduk bersila, sebagian berdiri di belakang. Wajah-wajah berpeci dan berjilbab dari staf rumah sakit. Pak Ardi berdiri di depan mikrofon. Suaranya bulat, mantap, penuh wibawa. Hari ini kita bacakan Al-Fatihah bersama untuk almarhumah Siti Maryani, korban kerusuhan yang mengembuskan nafas terakhir di ambulan rumah sakit pada tahun 98. Korban dari sejarah. Selama ini mungkin dia terjebak. Mari kita pulangkan dia dengan tenang. Yang lain menunduk setuju. Doa bergema pelan. Ayat-ayat suci terdengar seperti aliran air yang menyejukkan tanah gersang. Malam itu suasana rumah sakit jadi lebih hangat dan nyaman. 5 bulan telah berlalu sejak suara tawa itu terakhir kali terdengar dari dalam ambulan. Kini di atas tanah kosong tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Surakarta berdiri sebuah bengkel sederhana dengan bahan bangunan setengah bata. Papan kayu tergantung di atas pintu garasi. Cat hitam tulisan besar itu terbaca jelas. Damar dan Rudy, servis mobil dan motor. Di sudut halaman, Rudy sedang menggosok tangannya yang menghitam karena oli. Bekas luka bakar di pergelangan kirinya sudah mengering, membentuk garis kasar yang samar. Namun tidak bisa disembunyikan dari mata yang jeli. Tapi sorot matanya tenang, tidak lagi dihantui. Di sebelahnya Pak Damar setengah tubuh masuk ke kolong mobil sedan tua. Suara logam dipukul halus terdengar bersautan dengan bunyi burung di atap bengkel. Motor yang itu udah kelar, Pak, seru Rudy sambil menatap puas motor yang ia pegang. Bunyi starter motor halus terdengar, senyum Rudy merekah. Dari bawah terdengar gumaman, "Sip, tinggal ngikat baut shockbreakernya." Tiba-tiba langkah lebar terdengar dari arah jalan. "Rudy, Pak Damar,
Suara itu nyaring, familiar, membuat keduanya spontan menoleh. Pak Ardi datang dengan setelan kemeja batik dan sepatu pantofel yang sedikit berdebu. Tangan kirinya memegang map, melangkah masuk. Pak Ardi pemilik tanah bengkel berdiri. Mereka bertiga mendapatkan ide membuat bengkel ini sebagai usaha patungan di rumah sakit saat dirawat bersama karena ledakan ambulan jenazah tempo hari. Ambulan baru udah datang. Lowongan sopir jenazah dibuka minggu depan. Ada yang mau daftar? Tanya Pak Ardi sambil menaikkan alis, separuh bercanda. Rudi dan Pak Damar langsung menggeleng bersamaan. Kompak, cepat. Wajah mereka seperti sudah latihan. Makasih Pak Ardi. Rudi nyengir. Wegah tenan Pak Ardi. Timbal Pak Damar merangkak keluar dari kolong mobil sambil menyeka peluk. Ketiganya saling pandang dan pecah dalam tawa. Gelak tawa mereka terdengar bersamaan, saling senyum menatap haru. Mereka telah melewati semua itu bersama. Tawa mereka lepas, mengusir sisa-sisa bayangan gelap yang pernah membayangi malam-malam mereka. Mas Rudi, Assalamualaikum. Seru suara remaja dari depan bengkel. Gibran muncul dengan seragam SMA yang licin dan rapi, membawa kotak bekal dari ibunya. Ibu nitip gorengan buat ngopi, katanya sambil menyerahkan kotak ke Rudi. Rudi membuka sedikit penutupnya. Bau bakwan dan tahu isi langsung menguar, hangat dan manis seperti pagi itu. Suwun Bran, berangkat sana nanti telat. Ia menyelipkan uang saku ke tangan adiknya. Ini buat jajan, dan jangan lupa nulis tugas ya. Gibran mengangguk cepat, lalu mencium tangan kakaknya satu-satu, termasuk tangan Pak Ardi dan Pak Damar. Nggih mas, Gibran berangkat sekolah. Senyumnya tulus, lalu ia lari kecil menuju halte. Rudi menatap punggung adiknya yang makin menjauh, dadanya hangat. Ada kebahagiaan sederhana yang tidak bisa dibeli. Bengkel itu memang belum ramai seperti bengkel kota besar, tapi cukup saat dibagi 3 pemiliknya. Cukup untuk membayar listrik, cukup untuk hidup, cukup untuk sekolah Gibran. Tanahnya milik Pak Ardi, peralatannya dari Pak Damar. Rudi mengisi sisanya, tenaga, pencatatan dan keterampilan memperbaiki motor. 3 pria, 1 kenangan mengerikan, dan sekarang 1 usaha kecil yang tumbuh dari puing-puing trauma. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.